Oke, perkenalkan nama saya Ugi Domolika Manggala, NIM 182-100 dari kelas Kewirausahaan 02. Di sini saya akan mempresentasikan ide bisnis saya yang berjudul Bugar, platform olahraga terintegrasi. Lalu apa itu Bugar dan apa aja aspek-aspek di dalamnya dan apa aja yang kita perhatikan di dalamnya akan saya presentasikan pada slide selanjutnya. Baik, yang pertama tentang ringkasan eksekutif. Bugar adalah perencanaan pendirian platform baru yang bergerak di bidang olahraga dan healthcare. Kenapa saya memilih Bugar? Karena saya melihat ada peluang besar di Indonesia untuk penerapan aplikasi olahraga dan healthcare yang terintegrasi secara masif karena banyak nih anak-anak kalangan muda dan dewasa yang mereka tuh butuh kepraktisan dan kemudahan untuk akses olahraga yang bisa terintegrasi secara daring. Nah, di sini saya mencoba memberikan solusi dengan cara menawarkan ide bisnis saya yang bernama Bugar. Bugar ini menawarkan berbagai macam kebutuhan seperti panduan diet, pola makan, informasi nutrisi, panduan berolahraga, serta integrasi dengan tempat olahraga dan gym. Nah, untuk segmentasi pasarnya, Bugar ini menyasar segmentasi pada masyarakat kalangan muda dan dewasa dari kalangan menengah ke atas. Bugar juga dipromosikan dengan menggunakan media-media sosial yang ada, serta memberikan berbagai keunggulan dari kemudahan akses dan integrasi guna menarik minat konsumen. Nah, dengan melihat analisis kelayakan usaha, maka startup Bugar ini adalah usaha yang menurut saya layak dijalankan. Oleh karena itu, saya mengharapkan dengan didirikan Bugar ini bisa memberikan prospek yang baik untuk kesehatan masyarakat di Indonesia. Lalu untuk deskripsi perusahaan, ya Bugar adalah suatu usaha yang bergerak pada bidang olahraga dan healthcare. Nah, untuk saat ini tuh fokus Bugar tuh hanya pada integrasi tempat olahraga serta gym saja. Panduan berolahraga sama pedoman nutrisi untuk memulai pola hidup sehat, di mana ketiga aspek ini tuh sebenarnya saling berhubungan dan terintegrasi. Nah, saat ini Bugar baru memulai tahap development nih untuk aplikasi sama jadi kerjasama sama integrasi dengan Vintage. Nah, rencananya setelah proses pengujian alpha dan beta, nanti akan ada peluncuran aplikasi perdana dengan berbagai promo menarik di dalamnya. Lalu kita masuk ke visi, misi, dan tujuan. Apa sebenarnya visi dari Bugar? Visi Bugar adalah membuat Bugar menjadi pilihan utama platform pilihan masyarakat di dalam bidang olahraga dan healthcare. Spesifiknya di dalam aplikasi olahraga terintegrasi. Lalu untuk misinya, misi Bugar adalah yang pertama, memberikan panduan berolahraga dan kesehatan tubuh terutama dalam pemenuhan kebugaran tubuh dan nutrisi pada makanan. Lalu yang kedua, memperkenalkan pola baru di dalam berolahraga, baik di dalam maupun di luar rumah. Lalu yang ketiga, Bugar selalu memberi pelayanan yang terbaik, termudah, dan ternyaman bagi penggunanya. Untuk tujuan dari Bugar, yang pertama adalah memberikan inovasi platform yang dikemas dalam all-in-one apps untuk kemudahan dan kepraktisan dalam berolahraga. Bugar juga menghadirkan solusi berkelanjutan di dalam pemenuhan kebutuhan kesehatan di era digital saat ini. Lalu untuk analisis SWOT yang saya analisis terhadap Bugar, yang pertama untuk strength atau kekuatannya, Bugar adalah satu-satunya all-in-one apps saat ini yang bergerak di bidang kesehatan dan olahraga yang sudah terintegrasi dengan peralatan atau perangkat monitor seperti handband, smartwatch, dan lain-lain. Bugar juga merupakan teknologi yang paling canggih saat ini dengan integrasi dengan sistem embedded. Bugar juga menyediakan opsi pembayaran yang sangat lengkap dengan bantuan dari payment gateway. Bugar juga melakukan integrasi dengan tempat olahraga yang membuatnya berbeda dari kompetitor. Untuk weakness atau kelemahan, terdapat kompetitor sejenis yang memiliki track record yang jangka panjang. Lalu aplikasi Bugarnya juga tergolong baru ya, sehingga belum dikenal khalayak umum. Bugar juga masih sedikit untuk integrasi dengan tempat olahraganya. Lalu teknologi yang di bawah Bugar ini tergolong baru sehingga diperlukan sosialisasi terlebih dahulu. Lalu untuk opportunity atau peluang dari Bugar, masyarakat ini kan semakin melek teknologi ya, sehingga menjadikan olahraga online tuh sebagai kebiasaan, sehingga olahraga online ini diharapkan adopsinya bisa cepat dan masif. Lalu untuk teknologi masa depan yang sudah future proof, sehingga kedepannya diharapkan Bugar menjadi penguasa pasar. Kemudian kondisi pasca COVID-19 ini kan banyak yang work from home atau yang melakukan kegiatan aktivitas dari rumah, jadi memunculkan kebiasaan baru nih di tengah masyarakat seperti juga berolahraga. Lalu untuk ancamannya, teknologi yang baru ini kan adalah gambling ya, yang mana ini tergolong
kita baru mengimplementasikan dan baru mengadopsi teknologi ini. Yang mana kita belum tahu nih gambaran pasarnya apakah diterima atau sebaliknya. Lalu, pesaing lama dapat dengan mudah menerapkan teknologi serupa, sehingga terancam kehilangan nilai dari saingnya tadi. Lalu, perkembangan yang lambat dan minim inovasi akibat bugar juga kekurangan sumber daya. Ini bisa juga berdampak buruk untuk pasarnya. Lalu untuk segmentasi, target, dan positioning. Untuk segmentasi, Bugar membagi segmentasi menjadi 3. Yang pertama segmentasi geografis, demografis, dan psikografis. Segmentasi geografis yang pertama adalah Bugar akan merintis dan menyasar merchant di wilayah Jabodetabek. Nah, Jabodetabek ini dirasa adalah kawasan yang sangat-sangat vital, kawasan pusat, yang mana dengan kita mengadakan Bugar ini di Jabodetabek, diharapkan untuk dapat menyebar ke berbagai daerah di sekitarnya. Kemudian untuk segmentasi geografis, Bugar juga menawarkan aplikasi ini kepada khalayak menengah ke atas. Untuk psikografis, segmentasi psikografis Bugar ini ditujukan kepada kalangan muda milenial yang membutuhkan kepraktisan dan kemudahan di dunia mereka yang tergolong cepat. Lalu untuk target pasar dari Bugar sendiri ditujukan kepada kalangan milenial muda yang membutuhkan kepraktisan dan kemudahan dalam berolahraga dan menjaga pola makan di dunia yang menuntut kecepatan dan produktivitas tinggi. Untuk positioning, di dalam proses keberjalanan bisnis, Bugar sangat membutuhkan partner, baik secara internal maupun eksternal dari perusahaan. Partner internal ini seperti contohnya investor atau penanam modal untuk menjaga finansial dan cash flow perusahaan yang nanti akan di proposalnya ada dijelaskan di bab 6. Kemudian terdapat juga ada partner eksternal seperti tempat olahraga, yaitu seperti gym, ada lapangan basket, dan kolam renang, dan sebagainya. Lalu ada payment gateway, indirect ads, dan brand ambassador terkait. Kemudian untuk BMC atau Business Model Canvas, di sini sudah membagi dengan beberapa key, seperti partner dari Business Model Canvas, yaitu game affiliates dan social networking. Untuk key activity ada selling membership, marketing, dan customer service. Untuk key resource ada kind support service, competitive price for membership, dan multiple benefit. Kemudian untuk value proposition-nya, Bugar adalah produk yang terintegrasi atau integrated mobile apps dan ada fitur tracking juga. Lalu Bugar juga disediakan banyak requirement dari analisis yang disediakan dari masalah healthcare. Kemudian juga Bugar adalah first all-in-one apps untuk healthcare. Kemudian untuk customer relationship, yaitu ada customer support chat, ada direct contact, dan review atau survei. Kemudian untuk channelnya, juga ada sosial media, website ads, dan affiliate. Untuk customer, ini sasarannya itu teen, youth, sama milenial yang lahir di tahun 80-an. Untuk cost structure, ini ada build app cost untuk development, untuk labor cost untuk improvement, lalu ada maneuver cost seperti promotional, referral, diskon, dan sebagainya. Untuk revenue stream ini didapatkan dari iklan yang dalam aplikasi, lalu ada penjualan dari membership. Kemudian ini adalah tampilan aplikasi yang akan kita garap, yaitu tampilan ini sudah tersedia user interface-nya, login, register, dan juga dashboard. Lalu untuk alur kerja atau alur berpikir dari aplikasi tersebut, yaitu pengguna ini akan mengunduh aplikasi Bugar pada perangkat Android dan iOS. Kemudian pengguna melakukan login pada aplikasi, lalu ditanya apakah pengguna sudah memiliki akun. Jika belum, maka pengguna akan diarahkan untuk membuat akun dengan nomor telepon dan email. Kemudian pengguna dapat memilih nih aktivitas apa yang dilakukan, seperti booking tempat olahraga contohnya. Kemudian pengguna melakukan reservasi di tempat olahraga. Nah, setelah itu merchant akan mengkonfirmasi nih apakah ada tempat kosong atau tidak. Nah, jika tidak, pengguna harus memilih tempat yang lain. Kalau ada, merchant akan otomatis melakukan registrasi dan tempat serta generate kode pembayaran dari sistem. Setelah itu ditanya lagi, apakah sudah membayar? Jika belum, sistem akan mengarahkan ke payment gateway. Lalu payment gateway akan mengarahkan dengan cara pengguna membayar melalui beberapa opsi yang disediakan, karena payment gateway ada banyak ya, misalnya ada pakai GoPay atau pakai ShopeePay atau pakai
transfer bank, dan virtual account, dan lain sebagainya. Setelah itu, setelah pengguna membayar, lalu diarahkan kembali nih, apakah sudah membayar. Jika sudah, lalu pengguna akan mendapatkan kode, yaitu kode booking, dan langsung datang ke tempat olahraga dengan cara menunjukkan kode booking yang sudah terverifikasi. Jadi sebenarnya alur berpikir dari aplikasi ini seperti itu. Kemudian kita lihat dari aspek organisasi. Jadi nama perusahaan yang sedang saya buat ini adalah PT Karya Bugar Bangsa. Untuk nama produk usahanya itu Bugar. Alamat tempat usaha ini di alamat kos saya sebenarnya di Jalan Dago Asih 1 nomor C19 Coblong Dago Bandung. Untuk struktur organisasi ada Chief Executive Officer, ada Chief Operational Officer, Chief Finance Officer, Chief Technology Officer, Chief Marketing Officer, dan Chief Creative Officer. Lalu untuk masuk di aspek produksi. Nah, ini adalah beberapa timeline yang tergambar dalam Gantt chart. Yang pertama, pastinya kita akan melakukan market research ya, yang dimulai dari bulan Maret sampai bulan Mei dengan durasi 45 hari. Kemudian lalu ada company development, yaitu pembangunan dari segi legalitasnya, dari segi timnya. Ini dimulai dari akhir April hingga akhir Mei. Juga business license-nya dengan mengatur izin-izin perusahaan dan lain sebagainya, itu dimulai dari tengah Mei hingga awal Agustus. Setelah itu kita lanjut ke apps development, ya kita mencoba membuat prototipe aplikasinya yang dimulai dari bulan Juni sampai akhir September. Kemudian ada juga untuk alpha atau beta test apps. Jadi sebelum aplikasi ini kita luncurkan ke publik, maka kami akan mengadakan nih tes untuk aplikasinya di aplikasi alpha dan beta yang nantinya akan banyak mungkin ada bug atau ada sistem yang error atau bagaimana, itu akan dites di alpha atau beta test app. Kemudian kita juga aktif lakukan promotional season yang di akhir September sampai akhir Desember, sekitar 59 hari. Setelah itu di awal November kita akan meluncurkan aplikasi dengan first up launch di 1 November sampai 14 November, 10 hari. Jadi promosional tetap jalan di saat first up launch. Kemudian setelah itu kita juga akan bergerak nih ke sektor-sektor yang lain seperti expand market. Kita mau bikin beberapa inovasi atau teknologi yang akan dikembangkan selanjutnya itu di pertengahan November sampai Januari 2023. Jadi seperti ini aspek produksinya. Setelah itu kita cek untuk aspek finansialnya. Di sini saya ada 4 instrumen atau 4 framework yang saya gunakan, yaitu payback period. Untuk jumlah investasi yang saya asumsikan membutuhkan dana sekitar 200 juta rupiah untuk arus kas 1 tahun sebesar 39.854.000 dengan payback period dengan rumus seperti berikut. Saya sudah hitung untuk payback periodnya Bugar sekitar 5 tahun. Untuk internal rate of return itu diperoleh hasil internal rate of return sebesar 29,914% dengan gross return sebesar 151,739%. Lalu net cash flow sebesar 300.477.578 rupiah. Meskipun ini terlihatnya sebenarnya tidak terlalu fantastis ya, tapi hasil perhitungan ini sudah menunjukkan keyakinan positif, yang mana dengan pertumbuhan perusahaan secara eksponensial tentunya memerlukan cukup waktu untuk booming pada masanya. Jadi di awal-awal mungkin masih kurang profitable, tetapi kami yakin dan kami optimis untuk produk dari Bugar ini bisa mencapai titik eksponensialnya. Kemudian ada net present value atau NPV. Untuk NPV sebesar Rp238.379.739 yang bernilai positif, yang menandakan bahwa Bugar ini sebenarnya layak atau dapat diterima. Kemudian ada break even point. Nah, untuk break even point ini saya menghitung dengan membership yang paket silver ya. Membership BEP di tahun 2022 yaitu sebanyak 271 penjualan membership. Lalu di tahun 2023 sebesar 714 membership, dan di tahun 2024 sebesar 1.879 membership. Ini semuanya saya asumsikan membership silver.
Jadi sekian yang dapat saya presentasikan, mungkin banyak salah-salahan, dan kiranya apa yang saya sampaikan ini dapat menjadi pemahaman bagi Bu Fatmi ataupun teman-teman yang melihat video ini. Ya, sekian dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Terima kasih.